Shalom saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan saat ini selamat datang kembali dalam ibadah online Gereja Oikos Bogor. Kita percaya dan saya berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan berada, kasih dan kebaikannya selalu menyertai kita. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan kita yang baik, yang luar biasa, yang hebat. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama, bersuka cita di dalam hadirat-Nya. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami percaya Tuhan saat kami memuji Engkau, kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji, terima kasih Tuhan. Semesta bersuka bersama dengan surga. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, bersuka cita di dalam hadirat-Nya. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dinyatakan, diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Sama-sama katakan, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Katakan, diselamatkan, come on. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di dunia. Haleluya. Sama-sama katakan, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu Tuhan. Semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Senada dengan surga. Kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih-Nya yang nyata dalam setiap kehidupan kita, kita percaya bahwa saat kita memuji menyembah Tuhan, kuasa-Nya dinyatakan dalam setiap kehidupan kita.
Mari jemaat Tuhan kita lebih antusias lagi. Kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan kita katakan. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, Kau baik, Kau luar biasa dalam hidup kami. Sama-sama kita katakan sekali lagi. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, seterangnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau ya Tuhan, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya, menjagaku selamanya. Sama-sama kita katakan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yang musik memuji Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, katakan sungguh nyata kasih-Mu dalam setiap hidup kami. Come on. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku Tuhan hanyalah untuk-Mu. Segenap hati dan hidup kami, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya Dia luar biasa, berikan sorak-sorai haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, nyata kasih-Mu di tengah-tengah kami. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dia luar biasa dan ajaib dalam hidup setiap kita. Mari saat ini jemaat Tuhan, saya undang untuk kita kembali duduk. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk datang dalam hadirat-Nya. Kita mau sembah Dia, sebab Dia begitu baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Engkau. Terima kasih Yesus.
Mari kita angkat suara kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami sembah Engkau Yesus. Kami naikkan pujian bagi nama-Mu. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada sumber kekuatan, di dalam Engkau adalah pengharapan, di dalam Engkau ada jalan keluar Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini sama-sama. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Sekali lagi kita katakan, God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He lead me. Amen. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Kita katakan, oh God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. Will make a way. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Aba. Sebab Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Di dalam Engkau ada jalan keluar ya Bapa. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Kami sembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam segala hal, apapun yang kami alami, kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau memberikan jalan yang terbaik dalam hidup kami.
sebab kami berharap hanya kepadamu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita jemaat Tuhan yang telah mengalami hadirat-Nya, mendapat kekuatan yang baru, sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Dia, sebab Dia begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Baik jemaat Tuhan, saat ini kita akan menyaksikan pengumuman untuk minggu ini. Saya persilakan setiap kita untuk menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Pada suatu ketika, sebuah kota kecil dilanda oleh sebuah banjir besar. Ada seorang pemuda yang terperangkap di atas rumahnya karena banjir besar tersebut. Tidak lama kemudian, seorang tetangga datang menggunakan sebuah perahu dayung. Ia berteriak kepada pemuda tersebut, "Ayo, cepat naik! Perahu ini masih muat!" Sang pemuda lalu membalas, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan, dan Ia akan menolong saya." Sang tetangga pun mendayung perahunya dan pergi. Tidak lama kemudian, datanglah orang lain menggunakan sebuah jet ski. "Ayo, ikut dengan aku. Kita harus cepat pergi dari sini." Sang pemuda membalas, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan, dan Ia akan menolong saya." Orang dengan jet ski tersebut pun pergi. Beberapa menit setelah itu, datanglah tim penyelamat dengan menggunakan sebuah helikopter. "Ayo, naik! Tempat ini sudah hampir tenggelam." Dan sekali lagi, sang pemuda membalas, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan, dan Ia akan menolong saya." Tim penyelamat itu pun akhirnya pergi. Beberapa jam kemudian, air itu naik hingga melebihi atap rumah. Sang pemuda tersebut tenggelam dan akhirnya meninggal. Setelah ia meninggal, ia bertemu dengan Tuhan dan ia bertanya pada Tuhan, "Saya memiliki iman bahwa Engkau akan menyelamatkan saya. Tapi hingga akhir, Engkau tidak menyelamatkan saya dan membiarkan saya tenggelam. Saya tidak mengerti. Mengapa Tuhan?" Dan Tuhan menjawab, "Aku telah mengirimkan perahu dayung, jet ski, dan helikopter untuk menyelamatkanmu. Apalagi yang kamu harapkan?" Teman-teman, kita seringkali berpikir bahwa berkat dan pertolongan Tuhan akan menjadi sesuatu yang terlihat spektakuler dan luar biasa. Tetapi sesungguhnya, di dalam kehidupan sehari-hari kita,
Tuhan seringkali memberkati kita melalui hal-hal yang terlihat sederhana. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara kasihan dalam Tuhan. Terima kasih, senang berjumpa kembali di dalam ibadah online hari ini. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara kalian berada, Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati dalam Tuhan. Dan saya pun puji Tuhan kalau hari ini juga saya masih bisa melayani dalam ibadah online. Meskipun kita belum bisa berjumpa secara fisik, tapi saya percaya hadirat Tuhan, kasih Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita semua. Dan kalau mungkin hari-hari ini juga kita masih memasuki yang namanya masa-masa new normal. Saya percaya masa-masa saat ini bukan berarti kita sudah terbebas dari hal-hal permasalahan virus corona. Tapi kami percaya biarlah di masa-masa new normal ini Bapak Ibu saudara sekalian masih tetap bijaksana dalam menghadapi saat-saat seperti ini, di mana masih ada aturan-aturan pemerintah yang harus kita taati, di mana ada hal-hal yang harus tetap kita jaga, seperti misalnya kalau memang belum ada keperluan-keperluan mendesak, ya kita lebih baik berdiam di rumah, ataupun kalau mungkin terpaksa kita keluar harus mengikuti aturan-aturan yang udah pemerintah tetapkan, yaitu misalnya tetap pakai masker ataupun masih jaga jarak. Nah itu hal-hal yang mungkin bagi kita di masa-masa seperti ini hal-hal sepele, karena mungkin kita melihat udah banyak orang terlalu bebas gitu ya. Mereka berpikir udah beres, udah apa, tapi ya kita tetap sebagai orang Kristen, sebagai orang yang udah mengerti, kita harus menyikapi semua ini dengan bijaksana. Seperti khotbah kita hari ini tentang Tuhan menyertai umat tebusannya melalui masa new normal. Jadi apa yang harus ataupun apa yang Tuhan akan kerjakan di hari-hari seperti ini? Apakah kita akan merasakan kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita, atau mungkin sebaliknya? Nah itu dia terus, di mana keintiman kita, di mana ibadah kita hari-hari ini harus makin lebih mengerti lagi. Nah, saat ini kita akan membaca terlebih dahulu, yaitu ayat pembuka kita di 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 9. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 9. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemudian kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Haleluya, puji Tuhan. Nah, dari pembacaan 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 9 ini, saya ingin menyampaikan dua hal penting. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Ada dua pertanyaan besar yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita ingin sama-sama belajar, kita ingin sama-sama sharing melalui firman Tuhan hari ini. Yang pertama yaitu, apa yang membuktikan bahwa Tuhan menyertai kita umat tebusannya? Nah itu tadi yang di awal saya bilang. Di saat kita memasuki masa-masa new normal ini, apakah kita merasakan Tuhan masih beserta kita, atau kita merasakan bahwa Tuhan udah tidak beserta kita dengan segala keluhan-keluhan kita, dengan segala
mungkin hal-hal yang membuat diri kita merasa kok Tuhan udah meninggalkan kita. Kita lebih banyak bersungut-sungut, kita lebih banyak mengeluh. Nah itu yang harus kita ingat di saat masa-masa seperti ini. Karena yang saya katakan bahwa hari-hari ini memang kita belum merasakan sesuatu yang mungkin dalam kehidupan kita ada sesuatu yang baik, yang lebih baik dari sebelumnya. Kita mungkin hari-hari belum menemukan bahwa oh Tuhan, sepertinya kehidupan saya kok belum lebih baik dari sebelumnya. Atau mungkin ada yang menemukan kok hari-hari ini hidup kita kok rasanya makin sulit gitu loh. Nah itu dia yang saya mau katakan. Ada 2 pertanyaan besar melalui ayat yang ingin kita sharingkan hari ini. Yaitu yang pertama, apa yang membuktikan bahwa Tuhan menyertai umat tebusannya? Saya mau katakan yaitu kita dipelihara dalam kekuatan Allah oleh karena iman kita sampai pada zaman akhir. Yang boleh kita baca di ayat kelima. Kita akan dipelihara dalam kekuatan Allah oleh karena iman kita sampai pada zaman akhir. Wow. Kalau saya pas membaca ayat ini, saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Bahwa Allah memelihara kita dengan kekuatan Allah sendiri, dikatakan di situ. Bahwa dengan kekuatan Allah sendiri kita dipelihara. Nah, tadi yang menjadi kadang-kadang yang kita alami. Kenapa hari-hari ini saya sepertinya merasa bahwa permasalahan saya, pergumulan saya, kesulitan saya kayaknya Tuhan cuek-cuek aja tuh. Tuhan kayaknya nggak bertindak gitu loh. Kita doa tiap hari. Kita ikuti yang katanya mungkin misalnya ada 4M, ada mesbah doa. Saya ikuti kok. Tapi ya itu dia. Kita kadang-kadang merasa sepertinya Tuhan nggak mau denger. Atau mungkin Tuhan kayaknya tuli untuk mendengar jeritan kita. Nah saya mau katakan, tapi terkadang kita merasa seakan-akan Tuhan tuh membiarkan kita menghadapi masa-masa sukar. Malah Tuhan sepertinya tidak bertindak melakukan sesuatu. Nah ketika Tuhan melakukan sesuatu itu artinya, yang pertama saya katakan, kalau misalnya kita merasa Tuhan tidak bertindak atau Tuhan tidak melakukan sesuatu, di saat kita mengalami suatu pergumulan, di saat kita mengalami suatu permasalahan, ada 4 hal yang ingin saya bagikan untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Yang pertama, dia sedang bertindak di jalan yang berbeda. Nah saya mau katakan di Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, sepertinya di saat kita menghadapi suatu permasalahan, di saat kita menghadapi suatu pergumulan, kita maunya tuh Tuhan melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Benar gak Bapak Ibu sekalian? Kita tuh seringkali memaksa, Tuhan cepet dong. Jawab yang menjadi pergumulan kita. Jawab yang menjadi permasalahan saya. Kita sepertinya memaksa Tuhan untuk melakukan sesegera mungkin. Nah yang saya mau katakan, di saat Tuhan seakan-akan tidak bertindak, seakan-akan Tuhan tidak mendengarkan apa yang kita inginkan, dia sedang bertindak di jalan yang berbeda. Yang tadi disebut di ayat Yesaya 55 ayat 8-9 itu, bahwa rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kita. Bahkan dikatakan bahwa seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Jadi apa yang Tuhan telah rancang untuk kehidupan kita itu jauh lebih tinggi dari apa yang ingin kita dapati dari setiap pergumulan kita, dari setiap permasalahan kita. Jadi jangan pernah merasa kecewa bahwa Tuhan tuh tidak mau mendengarkan apa yang menjadi pergumulan kita. Enggak. Di saat kita merasa bahwa Tuhan itu tidak mau mendengarkan kita, dia sedang bertindak. Tapi dia bertindak di jalan yang berbeda dengan jalan yang kita inginkan. Itu yang Tuhan lakukan. Dan apa yang ingin Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu pasti yang terbaik. Mungkin kita merancang hal-hal yang baik, tapi hal-hal yang terbaik udah Tuhan siapkan untuk kita. Asal kita setia, asal kita mau ikuti proses Tuhan, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Nah yang kedua, artinya apa? Dia sedang mengkoreksi kesalahan-kesalahan kita. Nah, kadang-kadang kita mungkin waktu kita mengalami pergumulan, waktu kita mengalami masalah atau kesulitan, kita merasa bahwa kok ini
Tuhan membiarkan hal ini terjadi pada kita. Nah, pada saat-saat itu Tuhan tuh ingin kita mengkoreksi apakah kesulitan yang kita hadapi itu adalah suatu hal yang kita buat karena kita telah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Nah, itu kadang-kadang yang kita nggak sering ngerti, nggak apa ya? Kalau kata orang nggak ngeh gitu loh. Kita bilang selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan yang lebih fatal lagi menyalahkan Tuhan dari setiap permasalahan atau kesulitan yang kita hadapi. Nah, Tuhan di saat-saat seperti itu tuh ingin bahwa kita tuh mengkoreksi diri kita, mengingat-ingat apakah hal tersebut terjadi apa karena kesalahan kita. Dalam Amsal 28 ayat 13 dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Nah, jadi di saat kita mau bertobat, di saat kita mau mengakui bahwa kesalahan kita itu menyebabkan situasi itu kesulitan atau masalah itu terjadi sama kita, Tuhan pasti akan siapkan sesuatu yang lebih besar yang akan menjadi jawaban dari setiap doa-doa kita, yang akan menjadi jawaban dari setiap apa yang kita hadapi dalam kesulitan kehidupan kita. Nah, yang kedua itu yaitu Tuhan itu sedang menunggu atau sedang mengkoreksi kesalahan kita. Jadi kita harus mau bertobat, mau mengakui dengan segala kerendahan hati kita bahwa ya Tuhan, memang aku yang salah, memang aku telah berdosa, sehingga kesulitan atau kesalahan itu terjadi dalam kehidupan kita. Oke, lanjut yang ketiga, apa yang Tuhan sedang lakukan? Yaitu Dia sedang menunggu waktu yang tepat. Nah, ini kadang-kadang yang saya katakan kita nggak mau sabar. Kadang-kadang hari-hari ini tuh orang-orang, apalagi yang anak-anak muda zaman sekarang, menginginkan sesuatu yang instan. Mie instan gitu kan. Segala sesuatu yang instan, segala sesuatu yang cepat gitu. Bagi misalnya baru lulus kuliah atau apa, udah mau buru-buru punya pacar. Nah, itu suatu-suatu yang apa ya, yang mereka berpikiran bahwa Tuhan udah waktunya nih, gua kok lama-lama jomblo kayaknya nggak enak nih ya gitu kan. Nah, makanya saya mau katakan kadang-kadang tuh di anak-anak muda itu seringkali ada istilah saya mau tanyakan apa bedanya zombie sama jomblo. Nah, gitu kan. Apa bedanya zombie sama jomblo gitu kan. Kalau zombie itu datangnya jalannya rame-rame. Nah, kalau jomblo sendiri-sendiri gitu kan. Nah, itu dia, maka mereka waduh kayaknya nggak tahan nih gitu kan. Yang lain udah punya gebetan, yang lain udah punya bergandengan dengan pasangan masing-masing. Gue juga pengen buru-buru Nah, di saat permasalahan seperti itu mereka udah Tuhan kok kenapa sih nggak jawab doa-doa saya? Gue pengen pasangan nih. Gue pengen dong seperti teman-teman yang lain udah punya gebetan, udah punya pasangan. Nah, tapi itu dia yang katakan, Dia sedang menunggu waktu yang tepat. Kadang-kadang segala sesuatu itu indah pada waktunya. Nah, itu yang Tuhan inginkan bahwa kita pun mengalami seperti itu. Seperti katakan Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi setia dalam proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita memang boleh mengalami suatu pergumulan, kalau memang kita diizinkan mengalami suatu kesulitan dalam kehidupan kita, ikuti aja. Ikuti proses yang ingin Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan akan pasti menjawab tepat pada waktunya. Nah, selanjutnya yang keempat. Di saat kita merasa bahwa Tuhan membiarkan atau mungkin merasa meninggalkan kita. Apa yang Dia sedang lakukan? Dia sedang mendidik kita dengan caranya. Dia ingin kita memiliki hati hamba, tapi mental pahlawan dan pikiran raja. Dengan demikian kita tidak mudah menyerah, tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa, tapi kita akan disempurnakan oleh kuasanya. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Bahwa Dia sedang mendidik kita. Dia sedang mengajarkan kita. Dia sedang memproses kita untuk menjadi umat-umat yang dikatakan memiliki hati hamba tapi mental pahlawan dan pikiran raja. Kita nggak jadi seorang Kristen yang gampang menyerah. Kita nggak menjadi seorang Kristen yang mudah kecewa, mudah putus asa. Jadi saya ulangi bahwa di saat kita memasuki yang namanya masa new normal ini, mungkin di saat kita merasakan,
kok kayak ke depan kayaknya kok udah nggak ada harapan ya. Kok kayaknya ke depan kayaknya gini-gini aja situasi, kondisi. Nah, Tuhan berjanji bahwa Dia akan pelihara kita kok. Bahkan Dia memelihara kita dengan kekuatan Allah sendiri. Oleh karena iman kita. Asal kita tetap beriman, asal kita tetap percaya, asal tetap kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan pelihara kita. Itu janji Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dia akan selalu setia pada setiap apa yang telah Dia janjikan. Mungkin kita bisa menjadi orang-orang yang tidak setia, tapi Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dia akan selalu setia meskipun kita tidak setia. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi yang saya katakan pertanyaan pertama itu, apa yang membuktikan bahwa Tuhan menyertai kita umat tebusannya? Nah, pertanyaan besar yang kedua yaitu, oleh karena hal itu, apa yang harus kita lakukan menghadapi masa new normal ini? Ya kan, tadi apa yang Tuhan akan lakukan? Sekarang dibalik, apa yang akan kita lakukan di masa menghadapi masa new normal ini? Yang pertama yaitu, bergembiralah oleh berbagai-bagai pencobaan, karena ini untuk membuktikan kemurnian iman kita. Ayat 6-7. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masa new normal ini? Yang pertama, Tuhan kasih tahu, Tuhan bilang, bergembiralah oleh berbagai-bagai pencobaan, karena ini untuk membuktikan kemurnian iman kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia telah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Nah, seringkali kita mungkin membandingkan bahwa yang saya alami itu tuh enggak seberat yang dia alami loh. Permasalahan gue itu kayaknya lebih berat permasalahan gue daripada permasalahan dia. Kita sering membandingkan seperti itu. Jadi Tuhan mana dong? Kok dia punya masalahnya kayaknya gampang-gampang aja tuh. Kayaknya lebih berat masalah gue dah dalam kehidupan saya. Gitu kan? Dan dikatakan bahwa Tuhan bilang bahwa pencobaan-pencobaan kita alami itu pencobaan biasa dan tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, jadi yang saya mau katakan bahwa janganlah kita pernah membandingkan masalah yang kita hadapi dengan masalah orang lain yang dia sedang hadapi. Karena apa? Kekuatan tiap-tiap orang tuh berbeda-beda dan Tuhan tidak akan pernah memberikan permasalahan itu melebihi dari kekuatan masing-masing orang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya setia aja. Bahkan di situ dikatakan kita suruh bergembira di dalam menghadapi pencobaan. Karena apa tujuannya? Yaitu untuk memurnikan iman kita. Jadi, nah itu dia kadang-kadang tidak semua orang tuh tahan dalam kesetiaannya. Tidak setia dalam hal proses yang ingin Tuhan bentuk dalam kehidupan kita. Karena kesetiaan itu bukan sekedar tekad. Tekad gue pengen setia dengan prosesnya Tuhan. Tidak cukup ditunjukkan dengan sekedar mau. Tapi kesetiaan yang murni itu harus diuji. Lalu dikatakan di sini contohnya di ayat 6-7 dikatakan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemuliaan imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sebuah emas dinilai kemurniannya itu harus diuji dengan api. Dibakar sampai dia melebur, itulah emas yang murni. Nah, sama seperti kita yang saya katakan, setia itu tuh enggak cukup ditunjukkan dengan sekedar mau. Apalagi cuma sekedar tekad gitu loh. Kesetiaan itu harus diuji. Diuji oleh apa? Ya itu saya bilang. Dengan berbagai-bagai pencobaan. Dengan berbagai-bagai hal, kondisi yang Tuhan memang boleh mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita punya masalah, kalau kita punya suatu hal-hal yang mungkin bagi kita hal yang sulit.
Kalau memang hal itu boleh terjadi dalam kehidupan kita dan Tuhan boleh mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita, itu tandanya bahwa Tuhan sedang memurnikan. Memurnikan apa? Iman kita. Itu akan diuji sama Tuhan. Adakah kita menjadi umat yang setia? Adakah kita menjadi umat yang terus mau mengikuti prosesnya Tuhan? Nah, yang paling penting, di saat kita mengalami kesulitan, di saat kita mengalami masalah, asal kita tetap dalam Tuhan dan berkenan di dalamnya, kita akan selalu bergembira. Jadi intinya begini, bukan berarti kita tuh waktu kita mengalami masalah, mengalami kesulitan, dikatakan kita akan selalu bergembira. Bergembira itu bukan berarti ya kita tertawa-tawa, senang, kita mengalami kesulitan, atau kita mungkin mengalami misalnya kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasih, oh kita tertawa, katanya suruh bergembira. Bukan seperti itu. Jadi yang saya maksud bergembira itu ya kita masih tetap ada damai sejahtera. Kita masih bisa struggle dalam menghadapi permasalahan itu. Kita masih bisa tetap bersyukur dalam apapun kondisi kita. Nah, itu yang ingin Tuhan mau. Asalkan kita tetap dalam Tuhan dan kita tetap berkenan, Tuhan pasti kekuatan. Jadi dalam arti kata begini maksudnya. Di saat kita boleh mengalami hal-hal yang sulit yang Tuhan memang izinkan, jangan sampai kita lari dari Tuhan. Jangan kita sampai lepas dari keintiman kita dengan Tuhan. Itu yang salah. Tetaplah bergantung sama Tuhan. Tetaplah berpegang dengan kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan pasti akan kasih kekuatan. Dikatakan bahwa kita harus tetap bergembira. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan bilang begitu. Bukan yang dibutuhkan. Yang kita butuhkan, yang kita perlukan, udah pasti Tuhan akan cukupkan. Tapi ini dikatakan yang diinginkan hati kita. Luar biasa gak? Asal kita tetap ada dalam kebenaran firman Tuhan, asal kita bisa tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka hati kita akan bergembira. Dan apa yang diinginkan hati kita, Tuhan pasti akan berikan. Karena apa? Saya mau katakan bahwa karena apa yang kita alami ini, apa yang kita sedang hadapi saat ini, tidak selamanya kita tuh berada dalam masa-masa seperti itu. Mungkin orang bilang, aduh Pak, percobaan-percobaan hidup saya tuh banyak banget, berat-berat lagi. Belum selesai satu masalah, timbul lagi masalah ini. Belum beres cobaan yang Tuhan izinkan, ada cobaan lagi dalam kehidupan. Kayaknya banyak banget cobaan dalam kehidupan saya. Bapak, Ibu, bro and sis, saya mau katakan, yang namanya hidup itu pasti banyak cobaan. Kalau sedikit namanya cobain dong. Betul gak? Icip-icip. Yang namanya hidup itu pasti banyak cobaan. Jadi jangan pernah mengeluh bahwa hidup kita itu yang kita sebutkan tadi banyak banget cobaan. Masalah banyak banget, udah numpuk-numpuk. Udah kayak berkas sekali masalah saya kalau dijilid gitu kan ya. Nah itu dia. Makanya saya mau katakan bahwa tidak selamanya kita tuh berada dalam hal-hal atau masa-masa seperti itu. Karena apa? Mazmur 23 ayat 4 mengatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan, bukan diam di dalam lembah kekelaman. Berjalan, berarti berjalan itu pasti kita akan melalui tempat yang dinamanya yaitu masalah, kesulitan kita. Bahkan di Mazmur 37 ayat 24 dikatakan, apabila ia jatuh, tidak sampailah tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Jadi saat kita berjalan dalam lembah kekelaman, udah berjalan kita jatuh. Nah jatuh pun nggak akan tergeletak, karena tangan Tuhan menopang kita. Jadi yang saya katakan bahwa tidak selamanya kita berada dalam masa-masa seperti itu. Tidak selamanya kita mengalami hal-hal seperti itu. Asal hidup kita tetap bergantung sama Tuhan. Asal hidup kita tetap
mengikuti yang namanya proses yang ingin Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan luputkan semua itu. Tuhan pasti akan berikan kekuatan dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah, hal yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masa new normal ini? Yang kedua, tetap mengasihi dan percaya kepada Tuhan, sekalipun tidak melihat. Nah, ini mungkin ada beberapa orang yang ya karena merasa bahwa Tuhan itu tidak dia lihat, Tuhan itu tidak nampak dalam penglihatan dia, ya sulit untuk tetap mengasihi, apalagi percaya. Saya mengatakan bahwa kasih kepada Allah ialah dasar pengharapan orang Kristen. Kita harus hidup dalam dasar iman, bukan melalui apa yang kita lihat. Sebab di 1 Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kasih dan iman itu tidak dapat dipisahkan, saya katakan. Kasih dan iman itu tidak dapat dipisahkan. Kalau kita mengasihi orang, kita pasti mempercayai orang tersebut. Nggak mungkin kita mengasihi orang tanpa mempercayai orang tersebut. Sama seperti kita, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita pasti akan mempercayai Tuhan Yesus. Nah, banyak orang yang terjebak bahwa di mana Tuhan sih? Mana wujud Tuhan? Kayaknya sulit gue mengasihi Tuhan, apalagi mempercayainya, karena memang Tuhan gak berwujud. Gitu loh. Kasih dan imanlah yang meneguhkan pengharapan kita. Jadi seberapa besar pengharapan kita kepada Allah ditentukan seberapa besar kasih kita kepada Allah. Nah, itu saya mau katakan. Ya, makin besar pengharapan kita kepada Allah, harusnya makin besar pula kasih kita kepada Allah. Itu yang harus terjadi. Jangan kita memiliki pengharapan yang besar, tapi kita sulit untuk mengasihi Tuhan. Ya nggak mungkin lah Tuhan bertindak dalam dalam memberikan hal-hal yang sesuatu dalam kehidupan kita. Ya, kita berharap banyak tapi yang mengasihi, bagaimana itu terjadi? Jadi di saat kita memiliki pengharapan yang lebih kepada Tuhan atau banyak kepada Tuhan, kasih kita pun harus lebih lagi dalam kehidupan kita. Itu yang mau katakan bahwa kita harus tetap mengasihi dan percaya kepada Tuhan, sekalipun tidak melihat. Selanjutnya yang ketiga apa? Yang harus kita hadapi di masa new normal ini, yaitu terus bersukacita karena kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Terus bersukacita karena kita mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Yang pertama tadi suruh bergembira, yang terakhir disuruh bersukacita. Gitu kan? Kalau mungkin menurut pikiran manusia, kok Tuhan aneh banget ya? Kita ngadepin masalah, kita ngadepin kesulitan. Pertama disuruh bergembira. Kedua disuruh tetap mengasihi. Yang ketiga disuruh terus bersukacita. Saya mengatakan sukacita itu tidak ada hubungan dengan emosi. Sukacita itu bukan berarti kalau kita mendapatkan sesuatu atau doa kita dijawab, kita sukacita. Tapi di saat kita mentok dengan permasalahan kita, merasa bahwa pergumulan kita nggak dijawab, kita nggak sukacita, kita bete. Bukan seperti itu. Sukacita saya katakan tidak ada hubungan dengan emosi. Sukacita itu adalah kedewasaan rohani, keputusan hati. Semakin kita dewasa rohani kita, sukacita itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Mau keadaan sulit, mau keadaan enak, mau doa kita dijawab, mau doa kita belum dijawab, sukacita selalu. Karena apa? Karena hal mengikut Tuhan itu tuh lebih bukan sekedar dari kita hanya mendapatkan berkat, hanya mendapatkan materi, hanya diberkati secara jasmani aja. Enggak gitu loh. Itu ada sesuatu yang lebih lagi. Di saat kita menerima Tuhan sebagai di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Itu hal terbesar yang patut kita syukuri. Makanya itu kita harus terus bersukacita dalam kehidupan.
di dalam Tuhan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi, saya mau katakan tadi, bahwa di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tuh, bukan berarti kita tuh diberkati dalam hal materi, diberkati dalam hal kesehatan kita. Ya memang itu sesuatu yang pasti kita terima, tapi kita nggak cukup berhenti di situ aja. Bahwa di saat kita nggak diberkati, ya kita bersungut-sungut. Di saat kita mengalami sakit penyakit, kita nyalain Tuhan. Ya enggak seperti itu. Bahkan jadi saya katakan ada hal yang lebih besar yang udah Tuhan siapkan di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang saya katakan tadi, bahwa nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Bahkan dia berjanji, kita akan menerima mahkota kehidupan yang udah Tuhan janjikan kepada kita. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman kita. Itu yang harus kita lakukan. Jadi mungkin sukacita itu ya yang saya katakan kedewasaan rohani. Keputusan hati kita. Makin kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, makin kita mengerti janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, maka kedewasaan rohani itu akan semakin bertumbuh. Kehidupan kita oleh karena itu saya katakan berakarlah terus dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan menemukan hal-hal yang terus Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Rahasia-rahasia yang akan Tuhan berikan di saat-saat kita mengalami pergumulan kehidupan kita yang mungkin yang saya katakan tadi, makin hari itu bukan makin hal-hal yang mudah kita menghadapi kehidupan ini. Tapi janji Tuhan bahwa Dia akan terus memelihara dalam kekuatan Allah oleh karena iman kita. Intinya jadi di saat kita melakukan, mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, yaitu bergembira oleh berbagai-bagai pencobaan, karena itu akan membuktikan kemuliaan iman kita. Kita tetap mengasihi dan percaya kepada Tuhan Yesus, sekalipun tidak melihat. Terus bersuka cita, karena kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Tuhan akan terus memelihara kita. Bahkan dikatakan situ memelihara dengan kekuatan Allah sendiri. Asal kita tetap beriman. Bukankah suatu yang berharga dalam kehidupan kita? Kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Maka Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi saya mau kuatkan Bapak Ibu sekalian bahwa dalam menghadapi masa-masa seperti ini, dalam menghadapi masa-masa new normal yang mungkin belum semuanya jelas ke depan seperti apa, satu hal, kita harus tetap percaya sama Tuhan, jangan menyerah, jangan meninggalkan apa yang telah kita bangun selama ini. Dalam arti kata, kalau kita mengalami masalah seperti itu, tetaplah dalam, saya katakan, radarnya Tuhan gitu loh. Jangan pernah kita keluar dari radarnya Tuhan. Karena Tuhan pasti akan pelihara kita. Amin. Oke, saya undang Bapak Ibu sekalian untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Ya Tuhan, amin, terima kasih Tuhan. Tak pernah janji Oh haleluya.
doa kita. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Terima kasih Tuhan. Oh, shikiri alaba-laba, kurabat shikiri alaba. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh, shikiri alaba-laba. Ya Tuhan gak pernah berjanji bahwa kehidupan kita itu selalu mulus, bahwa kehidupan kita tidak pernah mengalami masalah. Tuhan gak pernah janji bahwa kita mengalami kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin Tuhan gak pernah berjanji bahwa apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita akan selalu menemukan jalan keluarnya. Tapi Tuhan berjanji bahwa di saat kita setia, bahwa di saat kita mau mengikuti setiap proses-prosesnya, Tuhan pasti sediakan jalan keluarnya. Ikuti aja prosesnya. Terus setia dalam apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa bahwa di depan kita menghadapi sebuah tembok besar. Kita melihat bahwa pintu yang ingin kita lewati terkunci. Kita melihat bahwa ke depan itu adalah jalan buntu. Nah, saya mau katakan, terus berpengharapan kepada Tuhan. Terus ada dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan kalaupun kita mengalami permasalahan yang memang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, kita harus tetap ada dalam perkenanannya Tuhan, ada dalam tuntunannya Tuhan. Tuhan pasti akan membawa kita menemukan jalan keluar dari setiap apapun kesulitan kita. Di saat kita melihat mungkin pintu itu tertutup, Tuhan pasti sediakan pintu yang lain yang telah Tuhan bukakan. Dan pintu itu adalah pintu yang terbaik yang pasti kita akan lewati. Di saat mungkin di depan kita menemukan tembok yang begitu tinggi, kita tidak melihat bahwa Tuhan telah sediakan tangga untuk kita memanjati tembok itu. Maka itu saya mau katakan, janganlah kita memiliki pikiran yang sempit, pikiran yang mau mendapatkan sesuatu yang cepat. Ikuti proses Tuhan, setia dalam proses Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini Bapa, di mana Engkau begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kalaupun kami Tuhan boleh menghadapi masa-masa sulit, boleh menghadapi masa-masa yang mungkin bagi kami berat, tapi kami percaya Tuhan, apapun Tuhan yang Kau izinkan dalam kehidupan kami ini Bapa, itu tidak melebihi dari kekuatan pada setiap kami Bapa. Bahkan Kau berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi dari kekuatan kita. Asal kita mau tetap setia, asal kita tetap mau dalam perkenanannya Tuhan, asal kita terus mau berakar dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan berjanji bahwa Dia akan terus memelihara kita, bahkan memelihara dalam kekuatannya Tuhan sendiri. Oleh karena itu, kerjakanlah apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi harus kita lakukan, kerjakan itu. Maka Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Dan kita akan melihat setiap masalah, setiap kesulitan, setiap pergumulan, kita akan pasti melewati semua itu. Terima kasih Tuhan. Aku juga mau berdoa untuk setiap pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan ini. Apapun kesulitan mereka, apapun pergumulan dalam kehidupan mereka, saat ini Kau akan menjamah hidup mereka. Kau akan memberikan kekuatan. Kau akan mengurapi setiap mereka. Kalau mungkin mereka mungkin hari-hari ini mereka mulai tawar hati, mulai merasakan bahwa Tuhan sudah meninggalkan kehidupan mereka. Aku berdoa untuk setiap mereka. Lembutkan hati mereka.
Roh Kudus bekerja atas setiap mereka. Berikan hati mereka terus yang terus percaya kepada Tuhan. Mereka akan melihat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup mereka. Bahwa Tuhan selalu menuntun hidup mereka. Tuhan bukan Tuhan yang jauh dalam kehidupan mereka. Bila mereka menjadi orang-orang yang semakin peka dalam hal, bahwa Roh Kudus tengah bekerja dalam kehidupan mereka. Roh Kudus sedang berbicara atas mereka. Asal mereka mau peka, asal mereka mau melembutkan hati mereka. Mereka akan merasakan bahwa kasih Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa. Aku percaya Tuhan, Kau terus Tuhan menuntun setiap kami, mengurapi setiap kami. Bahkan di saat-saat masa-masa sulit sekalipun Bapa. Di saat-saat kami pun berjalan dalam kekelaman, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahkan gada dan tongkat-Mu akan selalu memberikan kekuatan pada setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Doa-doa kami ini Tuhan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu firman yang luar biasa dari Bapak Pendeta Yuardi. Bagaimana mengajar kita hari ini untuk kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bahkan dalam masa new normal. Ya, segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama berdoa bagi bangsa Indonesia. Kita berdoa sungguh-sungguh biar Indonesia menjadi bangsa yang luar biasa, yang terus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan tentu saja Indonesia sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai setiap kami umat tebusan-Mu Tuhan, untuk kami melalui masa-masa seperti keadaan sekarang ini Tuhan, yang banyak orang sebut masa-masa new normal ini Bapa. Kami tahu Tuhan, ini sesuatu bagi kami secara manusia, ada banyak batasan-batasan, ada banyak sesuatu yang mesti kami alami perubahan Tuhan. Tapi kami percaya bersama-Mu Tuhan, segala sesuatunya kami bisa hadapi Tuhan. Oh, berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan di Gereja Oikos Bogor ini. Untuk mereka semua, kami orang-orang umat-umat-Mu Tuhan mengalami kehidupan yang senantiasa ada damai sejahtera, sukacita dalam saat kami membangun pernikahan kami, keluarga kami Tuhan, mendidik anak-anak kami Bapa, membangun bisnis kami Tuhan, dalam pekerjaan kami juga Bapa, dan dalam segala sesuatu yang kami usahakan. Kami tahu Tuhan, biar semuanya untuk memuliakan nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya juga Tuhan, Indonesia selalu ada di hati-Mu Tuhan, dan Indonesia terus menjadi bangsa yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Lihat pemerintahan, presiden, wakil presiden yang memerintah sekarang, biar mereka dan bersama dengan jajarannya boleh sungguh-sungguh terus Tuhan dalam membangun satu kinerja yang semakin baik, yang bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Sehingga kami semua bangsa Indonesia Tuhan, kami semua rakyat Indonesia Bapa, kami diluputkan Tuhan, kami menerima perlindungan-Mu Bapa. Karena ada banyak gereja-Mu Tuhan, ada banyak umat-Mu Tuhan di Indonesia yang terus berdoa bagi bangsa ini Tuhan, untuk membawa bangsa ini Bapa sungguh-sungguh Tuhan menjadi bangsa kesayangan-Mu Tuhan, bangsa di hati-Mu Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan, Engkau akan memberikan kesukaan, Engkau akan memberikan kemakmuran bagi bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa Indonesia tidak mengalami resesi ekonomi, bangsa Indonesia tidak mengalami kekacauan, bangsa Indonesia mengalami kebaikan-Mu Tuhan. Masyarakatnya boleh bergotong royong bersama-sama Bapa, membangun kehidupan yang lebih baik lagi Tuhan. Di masa-masa ini Tuhan, kami akan melihat Indonesia akan terus maju Tuhan, menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan, atas segala berkat-Mu yang melimpah bagi kami semua Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami akan mengakhiri tayangan ibadah online ini. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami menerima berkat daripada-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua tangan-Mu dan siapkan hatimu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang, yang telah memberikan damai sejahtera
dan sukacita yang melimpah-limpah bagi kita semua. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus kekasih hati kita yang telah mati dan telah bangkit dan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita semua sampai selama-lamanya. Dan juga terima berkat dari Roh Kudus yang diam dalam hidup kita, yang selalu mengajar, mendidik, menolong kita, bahkan menghibur kita untuk terus tinggal di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna itu sampai akhir hidup kita. Dan Roh Kudus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang sudah terima berkat ini, serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan percayalah bahwa apa yang menjadi firman Tuhan hari ini, kita tahu masa-masa yang sama-sama dialami orang seluruh dunia ini, kita akan mengalami masa-masa yang terbaik dengan Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Ikuti terus Bapak Ibu tayangan ibadah online Gereja Okas Bogor ini. Dan dapatkan ada banyak pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang mendewasakan kita dan membuat hidup kita makin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Haleluya.